Baik, perkenalkan nama saya Usfatun Hasana, biasa dipanggil Hasna, dari Rombel K7 dengan NPM 250 1030 120. Langsung ke yang nomor satu, ini pakai fungsi on if, karena data yang diminta lebih dari dua. Pilih tabel departemen, setelah itu masukkan kriteria yang diminta, yaitu dari departemen legal. Kemudian kriteria range yang kedua itu tingkat kepuasan kerja. Berarti pilih tabel yang W, job satisfaction, kemudian masukkan kriteria yang diminta. 5 yang tertinggi, kemudian masukkan kriteria range yang ketiga, yaitu tingkat stres yang tinggi. Berarti pilih tabel yang M, terus masukkan kriteria yang diminta. Yang tertinggi yaitu 1, dan tutup kurung. Hasilnya yaitu 25. Selanjutnya yang kedua, di blok semua datanya, klik menu insert, klik pivot table. Nah, kemudian yang dipilih itu marital status di rows. Setelah itu work experience. Ini di value, sum diganti jadi average. Nah, jadi di sini dari data ditemukan bahwa pengalaman tertinggi itu hidup dengan 18 rata-rata dengan 19. Habis itu yang terendah yaitu single, yaitu 5,8. Selanjutnya ketiga, di blok semua datanya, masuk ke menu insert, klik pivot table, klik OK. Nah, habis itu pilih yang mana? Job level dimasukkan ke rows, terus work-life balance, ini, masukkan ke value, dan juga physical activity. Dua-duanya diubah jadi average. Physical activity juga. Eh, hmm. Dari data ditemukan bahwa
tertinggi yaitu work life balance paling tinggi diperoleh oleh mid yaitu middle dengan 3,16. Kemudian job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Kita temukan bahwa yang tertinggi yaitu diperoleh oleh mid yaitu 2,05. Selanjutnya untuk yang keempat di blok semua datanya, masuk ke menu insert, pilih pivot table, klik OK. Nah, jadi yang dimasukkan itu eh, department, masuk ke rows, job level ke kolom, dan value. Setelah itu di blok semua data yang di tabel ini, terus kita masuk ke menu insert, klik yang stacked column, klik OK. Klik tanda plus, title axis, terus legend, data labels juga, chart title. Nah, untuk judulnya jumlah karyawan per departemen berdasarkan job job level. Kemudian di sum X ini jumlah karyawan di sum Y diubah jadi departemen.
dapat disimpulkan ada tiga kesimpulan utama, yaitu satu, Departemen IT memiliki jumlah karyawan yang paling banyak. Nah, terlihat di sini bahwa IT memiliki total karyawan paling banyak atau paling tinggi dibandingkan dengan departemen lainnya. Ini menunjukkan perusahaan itu sedang bergantung pada fungsi teknologi atau sedang fokus pada pengembangan sistem atau produk digital. Yang kedua, mayoritas karyawan berada di level mid dan senior. Hampir di semua departemen, jumlah karyawan level middle dan senior paling dominan. Dan ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memiliki tenaga kerja yang sudah berpengalaman dibandingkan pemula atau fresh graduate. Selanjutnya yang ketiga, departemen seperti HR dan customer service memiliki jumlah karyawan yang paling sedikit, customer service dan HR. Nah, dibandingkan dengan departemen lain, kedua departemen ini memiliki total yang paling sedikit dan memiliki total karyawan yang relatif rendah. Ini bisa berarti kebutuhan tenaga kerja di bagian kedua ini tersebut lebih kecil atau prosesnya lebih efisien dibandingkan dengan departemen lainnya. Selanjutnya, eh, yang E itu melakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan tidak memiliki lembur. Oke, di sini ke tabel have out, overtime, maksudnya have out ini di sort supaya datanya itu yang false semua dan sejenis lah. Habis itu di copy yang false and true itu dipisah, yang true di sebelah yang false di tabel Z. Kemudian ditempel ke tabel sebelahnya. Eh, yang, yang empat, di sini saya kasih keterangan yes. Terus yang have overtime diganti jadi nol. Ya, bagian job satisfaction, klik datanya, pindahkan ke tabel apa.
Datanya itu mulai dipindahkan dari yang tadi akhirnya akhiran false. Ini merupakan hasil yang data job satisfaction yang true. Klik option yang cut. Nah, kemudian dipindahkan ke tabel yang B. Gitu. Terus di sini saya kasih keterangan yes. Job satisfaction saya ganti dengan keterangan no. Untuk mempermudah dalam melakukan pengolahan datanya. Ini selanjutnya klik menu data, klik data analisis. Setelah itu di test to sample assumpting equal variance, diklik diklik OK. Nah, setelah itu variabel satu range itu saya pilih satu sampai datanya habis atau data selesai. Klik tanda panah yang ke bawah ini. Nah, selanjutnya variabel dua range juga dengan hal yang sama. Ini kolom yes sampai datanya habis. Kemudian klik tanda panah ke bawah. Nah, terus output range-nya pilih kolom AD untuk memindahkan hasil. Dipilih tanda panah yang ke bawah itu, output range, klik OK. Kemudian ini diubah. Nah, karena di sini masih general, kita ubah ke eh number. Ubah ke number. Data yang telah dihasilkan, kesimpulannya yaitu nilai mana? Nilai p-value to tiles itu yaitu 0,000 sekian 9 itu nilainya sangat kecil atau lebih kecil daripada 0,05.
Nah, kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata kedua kelompoknya. Terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur, yaitu P-value itu lebih kecil daripada 0,05. Terus yang kedua, ada dua, salah satu lagi maksudnya, itu melakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja pada karyawan. Berarti di sini tabel yang digunakan itu workload, workload di copy habis itu pindahkan datanya ke tabel di sini. Kemudian yang kedua yaitu job satisfaction, copy dan pindahkan di sampingnya. Job satisfaction. Setelah itu kita masuk ke bagian menu data. Habis itu klik data analisis. Nah, klik yang korelasi, klik OK. Ininya kolom tabel inverse row, input range. Nah, di sini kita masukkan, di sini kita masukkan workload dan job satisfaction hingga datanya selesai. Karena yang ditanyakan adalah korelasi antara keduanya. Habis itu klik tanda panah yang ke bawah. Nah, output range, kita pilih tabel yang akan eh, ambil angka, klik yang tanda panah ke bawah. Setelah itu klik OK. Nah, di work, eh, workload dalam kurung X, ini yang satu diubah namanya jadi job satisfaction dalam kurung variabel Y. Setelah itu yang ini diganti X, variabel X, yang satu diubah jadi variabel Y. Nah, berikut merupakan data yang diperoleh. Uji korelasi antara keduanya. Dari data tersebut, dapat kita simpulkan, ditemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang lemah antara beban kerja dan juga kepuasan kerja karyawan. Nah, artinya, semakin tinggi beban kerja, maka kepuasan kerja cenderung menurun. Nah, habis itu yang kedua, eh, namun karena korelasinya itu di sini lemah, hubungan ini tidak terlalu kuat atau tidak terlalu signifikan. Ini berdasarkan hasil korelasi diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,2253 menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang lemah antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan.
Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.